Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Sekedar Hobi Aja. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke, teman-teman, langsung aja kita hari ini mau membanding-bandingkan kedua joran teki uras pendek, yang satu dari Oregon, yang satu dari eh, Expo U, yang namanya adalah Betok Pol. Kedua joran teki ini kira-kira setara nggak ya? Karena harganya pun hampir mirip dan keduanya juga mirip-mirip lah pokoknya. Tapi untuk lebih detailnya langsung aja ya kita banding-bandingkan sekarang. Oke? Dengan harga 130 ribuan, kedua joran TG ini menawarkan dari bentuk luarnya atau tampilan luarnya atau casingnya sudah berbeda teman-teman ya. Oregon semacam itu, sementara yang Betok Pol ya gitu-gitu aja lah. Nah, sekarang kita lihat tampilan fisiknya. Untuk Oregon sudah menggunakan balancer ya, sementara yang XP enggak. Kemudian dari segi desainnya, jelas Oregon lebih ramping, sementara Expo U itu lebih mempunyai kesan yang cukup tegas di sini ya. Kemudian dari segi ruasnya, Oregon mempunyai 10 ruas, sementara si Expo U mempunyai 12 ruas. Maka Expo U itu kelihatan lebih gendutan daripada Oregon si lincah. Perhatikan teman-teman ya, tebal blanknya semacam ini. Nah, kalau kita perhatikan secara detail, perhatikan ruas nomor 1. Jelas di sini menang telak ya untuk Expo U. Kenapa? Expo U itu jauh lebih tebal daripada Oregon si lincah. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekali lagi, ini saya detailkan, saya coba untuk detailkan. Di ruas nomor 1 kelihatan kan, si Expo itu jauh lebih gendutan daripada si Oregon si lincah. Namun jangan salah, meskipun sama tebalnya itu berbeda, Oregon si lincah pun juga tidak kalah dalam mengangkat beban yang sama seperti joran tegek Betok Pol dari Expo U. Kemudian dari blanknya, si Oregon Silincah, teman-teman sudah tahu semuanya ya kalau Oregon Silincah itu menggunakan blank yang glossy, kemudian motif ulirnya itu timbul. Sementara si Expo U atau Betok Pol ini enggak. Nah, sekali lagi teman-teman perhatikan ujungnya ya. Di ruas nomor 1 dan di ruas nomor 2, Silincah itu lebih kurus daripada Betok Pol. Nah, dengan panjang ruas terbuka, keduanya ini mempunyai persamaan ya. Persamaannya adalah keduanya sama-sama mempunyai penyusutan. Nah, ini yang paling parah adalah Expo U, terlihat dari ujungnya ya. Sebelah atas atau sebelah kiri itu adalah Oregon Silincah, sementara yang pada bagian bawahnya itu adalah Expo U. Di mana keduanya ini mengusung panjang 270 cm, namun yang terjadi adalah Expo U itu adalah 230 sekian, sementara yang Oregon Silincah adalah 250 sekian. Silahkan cek di video saya sebelumnya. Nah, untuk urusan tingkat kekakuan, ini lebih ke keduanya ini hampir mirip ya, 11-12 ya ini ya. Yaitu hard, kemudian pada bagian ujungnya dia itu medium. Tapi percayalah teman-teman ya, kedua joran TG ini kalau untuk mancing nila yang ukuran 5 jaran lebih, ini nggak ada masalah kok. Mau fight dengan ikan yang agak besar pun juga nggak ada masalah. Nah, untuk tingkat kelenturan, kira-kira lebih nyaman mana ya? Kalau saya itu lebih nyaman Oregon Silincah, di mana dia itu kaku tapi ujungnya itu lenturnya saya kira itu gimana ya? Menurut saya itu lebih ke lengkungannya lebih oke lah. Sementara yang Expo U itu kaku dan ada sedikit ada sedikit sih, nggak banyak kocakan di bagian ujung paling bawah. Nah, sekali lagi teman-teman, ini saya detailkan. Untuk Betok Pol sekali lagi dia lebih tegas daripada Oregon Silincah ya. Dia lebih bongsor, lebih kokoh. Mengingat ruasnya itu lebih banyak daripada Oregon Silincah terpaut 2 ruas. Sementara kalau Oregon Silincah itu hanya ada 10 ruas. Kemudian pada bagian blanknya, perhatikan sekali lagi detailnya. Jadi nanti teman-teman dengan harga Rp130.000, kira-kira bisa menentukan mana ya yang lebih unggul ya, apakah Oregon Silincah ataukah Betok Pol. Ini semuanya sekali lagi teman-teman ya,
dari panjang terbuka sama mempunyai penyusutan. Dari tebal blanknya hampir mirip 11-12 lah, mungkin lebih tebal betok full, tapi saya kira kalau untuk power nggak ada masalah sih dengan Oregon Silincah ya, karena bisa mengangkat beban yang hampir sama dengan betok full semacam itu. Nah, sekali lagi ini saya coba ini di luar ruangan. Mungkin teman-teman bisa, mohon maaf ya, ini agak kurang pas di kamera karena saya coba untuk memfokuskan. Nah, perhatikan ini ruas nomor 1 dan ruas nomor 2. Jelas lebih tebal betok full. Namun sekali lagi untuk masalah power ini keduanya hampir setara. Dan perhatikan lengkungannya teman-teman ya. Nah, itu keduanya hampir mirip, semuanya hampir mirip lah. Oke teman-teman, itu tadi hasil dari ya review, kemudian kita sedikit membanding-bandingkan sedikit kedua joran TG uras pendek ini yang harganya menurut saya sih sangat masuk akal ya. Oke, kita langsung aja kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah dari segi desain, jelas teman-teman sudah bisa membandingkan sendiri ya. Oregon lebih ciamik daripada Expo-U. Oregon Silincah itu lebih kelihatan ramping, kemudian terkesan sangat mewah karena sudah mempunyai aluminium pada bagian tutupnya bagian bawah, kemudian warnanya yang glossy menambah kesannya itu sangat istimewa semacam itu teman-teman. Sementara yang Expo-U dia itu hanya menggunakan plastik, penutup plastik atas, kemudian penutup plastik bawah, kemudian hanya terkesan semacam ini. Maksudnya semacam ini apa ya, hanya ya polosan kayak gini aja teman-teman, seperti batang gitu aja ya. Namun di sini Expo-U itu lebih terkesan tegas daripada Oregon Silincah. Ya kita udah tahu ya, karena Oregon Silincah itu lebih ramping daripada Expo-U yang lebih gendutan sedikit. Mengingat jumlah ruasnya lebih banyak betok full, meskipun sama-sama 270 cm. Yang Oregon itu sekitar 10 ruas, sementara yang Expo-U itu ada 12 ruas. Nah, yang berikutnya, selain dari desain, masalah kekuatan itu setara teman-teman ya. Jadi dia ngangkat botol sekitar 600 sekian mililiter itu saya kira nggak ada masalah. Jadi di sini tadi nggak saya praktikkan kembali. Silakan teman-teman simak video saya sebelumnya. Oregon Silincah waktu ngangkat beban sama betok full dari Expo yang sama-sama angkat beban. Artinya apa? Kedua joran ini sama teman-teman ya. Jadi kedua joran ini mempunyai kekuatan yang saya kira 11-12 atau hampir mirip-mirip lah semacam itu. Kemudian dari segi actionnya, keduanya sama-sama kaku dan hampir sama-sama mempunyai tingkat kelenturan yang sama. Artinya apa? Dia tuh sama-sama kaku tapi ujungnya itu sedikit lebih lentur. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan ketika saya goyang-goyangkan kayak gini, itu bagian ujungnya itu agak sedikit lentur semacam itu. Namun kalau untuk tingkat kekakuan, saya lebih memilih Oregon Silincah. Kenapa? Di Expo ini betul dia tuh kaku teman-teman ya. Tapi pada bagian bawah ini, ini di sini ruas ke berarti berapa? 11-12 ini sedikit aja ada semacam kayak apa ya? Nah, kayak gini, kayak kocakan sedikit. Nggak parah sih, nggak parah. Hanya itu aja sih teman-teman ya. Nah, dari jenis bahan ini keduanya sudah menggunakan karbon ya. Nah, kalau untuk si Silincah dia menggunakan karbon glossy yang bermotif ulir, sementara yang Expo-U ini atau botol ini nggak jelas. Lah ini loh teman-teman. Ini kadang itu ada, kalau kita nutupnya terlalu cepat, dia itu sedikit agak nyangkut ya. Tapi nggak begitu parah sih. Nah, sementara kalau botol itu dia lebih hampir ke polos, meskipun motif ulirnya kelihatan sedikit, tapi nggak ngejendol kayak Silincah ini. Jadi dia lebih terkesan polosan kayak gini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kedua joran ini sama-sama sudah berbahan karbon. Nah, kemudian untuk yang keistimewaan dari Oregon Silincah itu yang sudah saya sebutkan tadi. Pada bagian bawahnya sudah menggunakan aluminium, sementara yang si betok full ini enggak. Nah, keunggulannya adalah dia itu juga bisa sebagai balancer, sementara yang ini kalaupun kena air dia tidak mudah karat teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk dari ukuran panjang, dari ruas pendeknya semacam ini itu sudah terpaut beberapa senti. Nah, silakan cek kemarin berapa ukuran Expo kemudian sama Oregon di video saya sebelumnya.
Dan dari segi panjangnya pun juga demikian teman-teman ya. Lebih parah X-Puyuh daripada si lincah. Kalau nggak salah sih kemarin itu ketemunya 230, yang ini 250 berapa. Jadi hampir terpaut 20 sentian, meskipun sama-sama mempunyai panjang 270 cm teman-teman ya. Jadi di sini ada penyusutan. Nah, kalau untuk masalah berat atau ringannya, ini ini semuanya kategorinya masih ringan. Jadi masih bisa digunakan untuk melipir. Nah, kalau yang terakhir, yang paling akhir adalah urusan untuk melipir. Betok pol ini juaranya. Karena apa? Dia itu tidak terlalu makan tempat seperti si Oregon Silincah. Dia ini panjangnya kalau nggak salah kemarin sekitar berapa ya? 40 atau berapa puluh senti, saya lupa. Mohon maaf, silahkan cek kembali di video saya sebelumnya. Ini nggak bisa masuk jok motor Supra teman-teman, tapi kalau yang ini bisa. Jadi kalau untuk urusan melipiran, betok pol juaranya. Oke, sekali lagi, dari segi panjang sama, dari segi kekuatan sama, kemudian harganya sama, desainnya aja yang beda. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misalnya minta rekomendasi, yang mana yang paling tepat? Pertanyaannya adalah digunakan untuk apa? Melipir ataukah untuk gimana? Kalau untuk melipir jelas betok pol juaranya, tapi kalau untuk kekuatan, keduanya mempunyai kekuatan yang setara atau sama. Nah, dengan kisaran harga 130 ribuan, kira-kira mending mana ya teman-teman ya? Apakah Oregon Silincah ataukah betok pol? Nah, kalau Oregon Silincah itu lebih menawarkan desain yang mewah, sementara kalau betok pol selain dari kekuatan, dia juga menawarkan kepraktisan yang bisa kita bawa melipir ketika kita harus kucing-kucingan sama pasangan kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dan melihat video bacotan saya ini. Silahkan komen di kolom komentar suka yang mana gitu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.